Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ninis Unisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Business Communication dengan judul Observasi dan Presentasi pada PT Indonesia Epson Industri. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, struktur organisasi berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi, hasil analisis, serta kesimpulan dan saran. Indonesia Epson Industri atau biasa disingkat EA merupakan perusahaan manufaktur yang menjadi bagian dari Epson Group. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Egypt Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bidang utama perusahaan adalah manufaktur produk printing solution, khususnya berbagai produk printer Epson. Karena merupakan perusahaan manufaktur, kegiatan di dalam perusahaan membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan, supervisor, dan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari observasi yang dilakukan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui profil perusahaan, mengidentifikasi struktur organisasi pada unit yang diamati, serta mengetahui bagaimana pola komunikasi yang berlangsung dalam kegiatan kerja. Selain itu, observasi ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi antar pimpinan, manajer, supervisor, dan anggota kerja, kemudian memberikan kesimpulan dan saran mengenai efektivitas komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah struktur organisasi berdasarkan hasil observasi. Pada catatan yang saya memperoleh, terdapat posisi SGM atau Senior General Manager, yaitu Bapak Heri Ardiansyah. Di bawahnya terdapat manajer, yaitu Bapak Alvan Kurnia. Kemudian terdapat beberapa supervisor seperti Upit Irani, Wahyono, Yuliana Eka, Nur Khoyana, Indra Permana, Tusti, dan Gali Fitri. Struktur ini menunjukkan adanya hubungan kerja secara berjenjang dari pimpinan, manajer, supervisor, sampai kepada anggota kerja. Perlu saya jelaskan bahwa struktur yang saya tampilkan merupakan hasil observasi pada unit yang diamati, bukan struktur resmi keseluruhan PT Indonesia Epson Industri. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa pola komunikasi. Pertama adalah komunikasi vertikal ke bawah, yaitu komunikasi dari pimpinan kepada manajer, kemudian supervisor dan anggota. Komunikasi ini biasanya berkaitan dengan instruksi, target, pembagian tugas, dan kebijakan. Kedua adalah komunikasi vertikal ke atas, yaitu komunikasi dari anggota kepada supervisor dan diteruskan kepada manajer atau pimpinan. Komunikasi ini dapat berupa laporan hasil pekerjaan, kendala, dan feedback. Ketiga adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar pegawai atau antar tim untuk melakukan koordinasi pekerjaan. Komunikasi yang terjadi dapat berupa komunikasi formal maupun informal. Komunikasi formal misalnya briefing, instruksi kerja, rapat, laporan, dan informasi melalui media resmi perusahaan. Sedangkan komunikasi informal dapat berupa percakapan atau koordinasi sehari-hari antar pegawai. Namun, untuk informasi yang penting dan berkaitan dengan pekerjaan sebaiknya tetap dikonfirmasi melalui komunikasi formal agar tidak terjadi kesalahan informasi. Komunikasi. Pada slide ini dapat dilihat alur komunikasi. Informasi dari pimpinan disampaikan kepada manajer, kemudian diteruskan kepada supervisor dan anggota kerja. Setelah pekerjaan dilakukan, anggota dapat memberikan feedback berupa hasil pekerjaan, kendala, atau informasi lainnya kepada supervisor untuk diteruskan kepada manajer dan pimpinan. Jadi, komunikasi yang efektif bukan hanya mengenai pemberian instruksi, tetapi juga harus memiliki feedback atau umpan balik.
Selanjutnya, hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kekuatan dalam pola komunikasi ini. Pertama, adanya struktur berjenjang, membuat tanggung jawab lebih jelas. Kedua, supervisor dapat menjadi penghubung antar manajer dan anggota kerja. Ketiga, komunikasi antar pegawai dapat membantu koordinasi pekerjaan, namun terdapat juga beberapa hambatan. Misalnya, informasi dapat mengalami perubahan ketika melewati beberapa tingkatan jabatan. Selain itu, informasi juga dapat terlambat atau terjadi perbedaan pemahaman apabila tidak disampaikan dengan jelas. Analisis Business Communication. Dalam Business Communication, pesan yang disampaikan sebaiknya jelas, lengkap, benar, singkat, konkret, mempertimbangkan penerima pesan, dan disampaikan secara profesional. Untuk instruksi kerja, salah satu cara yang dapat digunakan adalah prinsip 5W plus 1H. Artinya harus jelas apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana dilakukan, mengapa dilakukan, serta bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dapat dikurangi. Beberapa hasil observasi dan analisis, saya memberikan beberapa saran. Pertama, melakukan briefing secara singkat dan terstruktur. Kedua, informasi atau instruksi penting sebaiknya didokumentasikan. Ketiga, komunikasi dua arah perlu diperkuat agar anggota dapat menyampaikan kendala kepada supervisor. Keempat, Penggunaan prinsip 5W plus 1H dapat membantu membuat instruksi lebih jelas. Selain itu, koordinasi antar shift dan antar tim juga perlu dijaga agar informasi tidak putus. Kesimpulan, dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada unit yang diamati di PT Indonesia Epson Industri berlangsung secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal digunakan untuk menyampaikan instruksi, koordinasi, dan laporan, sedangkan komunikasi horizontal digunakan untuk mendukung koordinasi antar pegawai dan antar tim. Struktur komunikasi yang berjenjang membantu memperjelas tugas dan tanggung jawab. Namun, komunikasi tetap perlu diperkuat dengan penyampaian informasi yang jelas, tepat, cepat, terdokumentasi, dan disertai feedback. Pada slide ini merupakan dokumentasi observasi yang saya lakukan. Foto yang ditampilkan merupakan catatan hasil observasi mengenai struktur organisasi dan hubungan kerja pada unit yang diamati. Dokumentasi ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun analisis struktur dan pola komunikasi pada tugas ini. Sekian presentasi hasil observasi mata kuliah Business Communication dengan objek observasi PT Indonesia Epson Industri. Dari observasi ini dapat dipahami bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk mendukung koordinasi, pembagian tugas, penyelesaian masalah, dan pencapaian tujuan organisasi. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.